wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan salah satu macam daripada perceraian, yaitu perceraian dengan lafaz apa? Khulu' atau perceraian dengan makna khulu'. Sekarang kita akan membaca bab yang mirip dengan khulu', juga perceraian juga, tapi dia free, dia tak bayar. Namanya adalah bi ghairi iwad. Ya, inilah yang namanya perceraian yang sering terjadi. Sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qismus tsani at-talaqu bighairi 'iwadin. Al-qismus tsani at-talaqu bighairi 'iwadin wa huwa qisman sharih wa kinayah. Sekarang sebelum kita berbicara tentang tolaknya, tetap ya sama ya. Tolak itu adalah melepas ikatan pernikahan. Yang sudah saya katakan, pernikahan itu adalah ikatan yang tak tampak tapi ada. Ketika kita mengikat diri kita dengan istri kita dengan lafaz ankahtuka zawwajtuka qabiltu nikahaha, maka ikatan itu pun akan terlepas dengan cara apa? Tolak. Ikatan itu akan terlepas dengan cara tolak. Dan tolak ini sendiri mempunyai permasalahannya ini sangat banyak. Dan yang paling best masalah tolak ini minhajut thalibin. Paling best. Orang-orang tarikh cakapnya tolik fil minhaj. Tolik fil minhaj. Maknanya pahamilah bab tolak dan bacalah bab tolak di kitab Minhajut Thalibin. Sampai dalam kitab Minhajut Thalibin itu Imam Nawawi menyebutkan tentang kes-kes yang dia alami, tentang bagaimana orang itu mentolak istrinya. Orang itu sudah marah dengan istrinya naik tangga atau naik tangga. Kalau engkau naik di tengah-tengah tangga, suaminya cakap, kalau engkau naik engkau tolak, engkau turun engkau tolak, engkau diam engkau tolak. Macam mana? Ada gitu dia apa namanya? Bukan apa ya, istilahnya sudah marah suaminya itu. Suami dengan istrinya, dia nak tes istrinya, macam mana ini istrinya? Dia naik tangga tengah-tengah, engkau naik, engkau tolak. Engkau turun, engkau tolak. Engkau diam, engkau tolak. Istrinya tak kalah pandai, dia lompat. Dia lompat. Nah, itu macam kes-kesnya Imam Nawawi best lah. Jadi kes-kes yang Imam Nawawi alami di masa hidupnya, dia tulis di dalam Minhaj tentang taklik-taklik yang pelik-pelik. Tengok burung dari jauh. Kalau burung ini gagak atau burung gagak apa yang hitam itu. Kalau burung ini gagak, maka engkau tolak, engkau aku tolak. Kalau dia tidak gagak, madumu aku tolak. Nah, macam mana dia? Terus istri ini mendekati burung itu, terbang burungnya. Tak tahu gagak atau tak gagak. Siapa yang tolak? Nah, kes-kes semacam itu disebutkan. Makan delima. Kalau biji delima itu genap, maka engkau tolak. Kalau tak genap, engkau tak tolak. Kau hitung satu. Ada kes-kes macam itu di dalam Kitabul Minhaj, karena di dalam Kitabul Minhaj itu tolak itu sangat panjang sekali. Dan yang paling susah memang khulu. Maka akan best lah Kitab Minhaj itu di dalam masalah tolak. Tetapi kalau baca Minhaj pun kita kena tahu basic daripada babut tolak. Selain daripada basic yang ada di sini, semuanya itu hanya pembentangan saja. Semua hanya pembentangan daripada yang ada. Dan hal yang paling penting di dalam tolak adalah sigohnya. Kenapa? Karena tolak itu dia kena ada sigoh. Dulu saat saya nak mengajar, tiba-tiba tengok orang itu risau di pojok macam ini saja. Kenapa engkau buat? Aku menceraikan istriku, Ustaz. Engkau cakap macam mana?
aku dalam hatiku saja. Dalam hatiku aku cakap bahwasanya istriku itu sudah saya cerai macam itu. Ustaznya tertawa saja. Sekarang saya nak pulang rumah takut. Nak pulang rumah takut. Kenapa? Karena sudah menceraikan istrinya. Apa yang nak saya cakap kepada istri saya? Ustaznya tertawa saja. Tak pulang, istrimu masih belum tercerai. Kenapa? Karena tolak itu harus ada lafaznya. Tak boleh hanya di dalam hati. Tak tahu ya, katanya di Imam Malik diperbolehkan tolakun nafsi itu. Seperti ada kalamun nafsi Ustaz Zaman, ada tolakun nafsi. Maknanya Anda berbicara di dalam hati Anda menceraikan istri, itu terjadi. Itu berat. Syafi'iyah tak boleh, harus berbicara tolak. Paham ya? Harus berbicara. Oke. Dan lafaz tolak itu sebelum berbicara tentang mutoleknya atau zaujahnya, harus kita wajib berbicara tentang lafaznya. Yang mana lafaz tolak itu ada dua. Satunya namanya sharih, satunya namanya apa? Kinayah. Apa perbedaan sharih dan kinayah? Perbedaannya adalah perlu atau tidaknya niat. Perlu atau tidaknya apa? Niat. Kalau sharih itu tak perlu niat. Bahkan kalau Anda menjadikan yang sharih itu kinayah tak boleh. Maknanya kalau Anda menggunakan lafaz sharih, Anda berniat selain tolak, tak sah. Sudah cakap lafaz tolak, kemudian cakap saya tak buat macam itu, saya bercanda. Tak ada bercanda macam itu. Bercanda yang lain. Kenapa bercanda? Tolak. Bercanda yang bahaya-bahaya. Jangan bercanda tolak, jangan bercanda menikah, jangan bercanda macam itu. Anda kena bercanda yang lain. Banyak nak bercanda kelegolen sana. Nak bercanda main air kena bercanda. Tolak tak boleh bercanda. Jangan sekali-kali bercanda di dalam tolak. Terjadi menangis Anda. Oke. Adapun yang kinayah ini diperlukan apa? Niat. Diperlukan niat macam mana? Maknanya kalau dia mengatakan kalimat ini tidak terjadi tolak kecuali ada niat. Apa perbedaan sharih dan kinayah? Sharih ini adalah lafaz tolak, yang mana lafaz tolak ini bisa ya, macam tak ada suara. Pantas saya bilang suara saya kuat sangat. Memang tak ada baterai. Baterainya habis. Macam saya ke tanda saja. Paham? Maknanya tolak itu sendiri kan mempunyai dua. Ada yang namanya sharih, ada yang namanya kinayah. Apa perbedaan sharih dan kinayah? Oke. Terus bagaimana kita mengatakan ini sharih, ini kinayah? Memang benar hukumnya sharih memerlukan, hukumnya kinayah memerlukan
Niat, hukumnya sorry macam mana? Apakah dia perlu niat? Tak. Bagaimana kita membedakan ini sorry, ini kinayah? Di situ problemnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya lafadz ini adalah lafadz yang sorry dan lafadz ini adalah lafadz yang kinayah? Dari segi makna, talak yang kinayah adalah talak yang ada makna selain talak. Tapi makna talak di sini dominan daripada yang selain talak. Contohnya ya, gaduh suami dan istri. Suami cakap, pulang engkau ke rumah orang tua. Apa maknanya? Hah? Ayo, pulang. Saya hanya cakap pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Potensial untuk makna tolak di sini dominan. Memang dominan. Biasanya kalau seorang suami menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya, maknanya saya sudah tak nak nafkahi kau lagi. Pulang kau ke rumah orang tuamu, diatur susah macam setan kau ini. Setiap hari shopping, setiap hari ini tak boleh diatur, menangis, bebel ini. Sila pergi ke rumah orang tuamu. Di situ ada makna dominan untuk tolak, Tuan. Akan tetapi ada juga makna yang lain. Nah, selama ada makna yang lain, untuk mengatakan itu adalah tolak, Anda perlu niat. Berbeza dengan tolak yang sorry. Tolak yang sorry itu tidak ada makna lain kecuali tolak. Contohnya bercerai. Habib, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Adakah makna lain selain tolak? Ada, banyak. Apa? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu makna. Engkau rindukan dengan orang tuamu, rindu dengan keluargamu kan? Sudah lama tak tengok keluargamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Aku tak nak urus engkau lagi. Apa maknanya? Belum tentu. Belum tentu sebab aku tak nak urus engkau lagi. Mungkin engkau ini sudah kaya, engkau sudah dewasa. Aku tak nak urus engkau lagi. Ada tak potensi untuk itu? Ada. Maknanya belum tentu dia itu tolak. Tapi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwasanya aku titik-titik kamu, apa itu maknanya? Sudah tidak ada makna lain. Tidak ada makna lain. Tadi Ustadz ini tanya, kalau pisah macam mana? Aku pisah kamu. Apakah ada makna tolaknya? Maksudnya apakah makna ini hanya talak ataukah ada makna lain? Aku pisah dengan kamu. Apa maknanya? Ada makna lain tak? Pikir. Seorang suami cakap ke istrinya, aku pisah dengan kamu. Maknanya? Hah? Apakah harus bercerai? Ada tak potensi lain selain bercerai? Walaupun potensi itu kecil. Apa ada itu? Hah? Pindah rumah. Masuk akal. Atau mungkin hari ini aku naik kereta, engkau naik Grab, kita pisah saja. Loh, ada tak potensi itu? Ada. Apakah harus bercerai? Berbeza dengan cerai loh ya. Cerai ini macam sorry untuk berpisah dari pernikahan. Tak mungkin ada orang pisah rumah, cakapnya kita cerai rumah. Adakah macam itu? Tak ada. Tapi kata-kata cerai hanya untuk kata-kata bercerai di dalam pernikahan. Ini perbezaan antara sorry dan kinayah. Setelah itu Anda boleh aplikasikan dengan huruf yang ada di dalam Melayu ini. Saya tak tahu macam mana. Di sini akan disebutkan beberapa contoh yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan cerai secara sorry dan secara kinayah. Tapi ini bukan nas. Karena tolak ukur sorry ataupun kinayah, apa yang saya katakan? Sorry itu adalah perkataan yang tidak mengandung makna kecuali bercerai. Orang Jawa cakap itu pegat. Orang ini pegatan dengan istrinya. Dikatakan dia itu bercerai. Cuma saya pernah tengok orang tua cakap dengan saya ketika saya cakap, tunggu, aku pegat dulu perkataanmu. Alamak, saya takut. Saya takut. Pegat itu maknanya saya potong dulu. Aku potong dulu perkataanmu.
Bukan maknanya digunakan untuk cerai. Ada potensial lain. Berbeza dengan cerai, aku ceraikan perkataan. Loh, tak ada macam itu. Orang tak pakai. Orang tak pakai. Saya dulu pernah hantar borang di kampus, tolong ceraikan. Tolong apa? Hah? Jawaban. Ininya Pak, borangnya itu jangan engkau gabung, engkau ceraikan. Saya takut. Kalau cakap yang benar Tuhan, saya bilang. Saya dengar kata cerai sudah takut saya bilang. Yang dengar yang benar. Pisahkan kan lebih apa? Lebih selisa di hati. Ceraikan. Saya takut saya dengar. Bukan itu apa? Saya takut dengan kata itu. Kenapa? Ya memang ini adalah lafaz yang sorry. Kalau ini bukan lafaz yang sorry, tak mungkin ada ketakutan dalam hati saya. Berbeza. Tolong pisahkan mana borang ini, mana borang itu. Kita dengar hati kita agak selisa. Tolong ceraikan borang Anda. Alamak, saya bilang. Minimum jangan cakap macam itulah. Borangnya dulu baru ceraikan. Jangan tolong ceraikan borang Anda. Tolong borang Anda ceraikan. Mungkin macam itu lebih seronok dalam di dalam otak kita. Kenapa? Karena perceraian itu adalah lafaz yang sorry. Kinayah adalah lafaz yang dominan. Untuk perceraian, biasanya digunakan untuk perceraian, tapi ada potensial yang besar juga, tapi tak sebesar untuk perceraian. Itu namanya kinayah. Pulang kau ke rumah orang tuamu. Apa maknanya? Potensial kan? Potensial rindu, potensial cerai. Apalagi di Melayu. Aku tak nak tengok, itu kejap-kejap dulu itu. Itu bukan itu. Aku tak nak tengok muka engkau, itu bukan maknanya perceraian. Kenapa? Karena bukan suami istri pun tak nak tengok mukanya ada. Ini sekiranya apa? Sekiranya menafikan tugas seorang suami. Tapi ada potensi dia bukan tolak. Contohnya, pulang kau ke rumah orang tuamu. Loh, suami kan, ini kan istri kan di rumah suami. Suami kan menafkahi. Loh, kok dia di rumah orang tuanya macam-macam mana? Contoh yang kedua, aku tak akan urus engkau lagi. Loh, suami kan mengurusi istri, maknanya suami yang menafkahi istri, suami yang atur istri. Kalau suami tak atur istri, macam mana? Perceraian adalah suami tidak mengatur istri, tapi di sini ada potensial lain selain masalah itu. Karena itu walaupun dominan, tapi dikatakan dia itu kinayah. Apalagi contohnya? Tidak ada apa-apa. Hah? Tidak ada apa-apa. Nah, macam itu. Kita dah tak ada apa-apa. Kejap, apa ini? Apa itu? Kena macam itu, istri kena faham. Apa ini? Anda kena jelaskan apa makna tak ada apa-apa. Hah? Mungkin miskin, so. Kita dah tak ada apa-apa, maknanya uang sudah habis. Mungkin nggak macam itu, Tuhan? Mungkin tak ada apa-apa. Kita sudah bergaduh, kita tak ada apa-apa. Kita saling maaf. Mungkin saja dulu antara kita ada ikatan pernikahan, sekarang ada apa-apa. Mungkin ini, mungkin itu. Apa yang engkau maksud? Kalau gitu kan, apa maksud apa? Macam itu kan? Kenapa tanya? Kalau saya lebih baik tak payah tanya, diam saja. Kenapa? Karena yang namanya perceraian dengan kinayah kena niat. Kalau dia tak niat, tak jadi. Jangan istri itu tanya, lah tas'alu'an asya'a intu bedalakum tasukum. Jangan tanya diam, kecuali suaminya cakap, aku tadi niat cerai. Istrinya diam saja. Anda jangan tanya, Anda niat ceraikan. Nanti akhirnya suaminya tak niat cerai, tapi cakap niat cerai. Sudah diam. Kalau sudah suami cakap macam itu, maknanya ini danger. Diam. Anda pergi dulu. Ke bilik kah, mandi kah, basuh rumah kah, basuh kereta kah. Diam. Nanti 3-4 jam, emosi sudah apa? Sudah stabil, nampak lagi. Suami pun juga akan pikir, ya kan, ya Allah. Akan macam itu, semua akan sama. Jangan dipancing. Jangan dipancing. Memang macam-macam itu. Kalau sudah ada kata-kata menjurus ke sana,
Ini sudah bahaya, danger. Diam dulu. Jangan, kenapa ya mau jadi. Habis sudah. Ayo. Itulah yang namanya sorry dan kinayah. Di bawahnya ada lagi, tapi yang sebutkan di sini. Namanya ta'rid. Namanya apa? Ta'rid. Ta'rid itu yang kata-kata ada potensi untuk tolak, tapi kecil, tak sedominan apa? Kinayah. Saya tak tahu apa contohnya di sini ya. Sini ada sebenarnya, ada kan? Ka'agnakillah. Semoga Allah mencukupkanmu. Seorang suami cakap ke istrinya, semoga Allah buat engkau cukup. Apa maknanya? Hah? Banyak maknanya, mungkin itu doa kan? Kita ini miskin terus. Agnakillah, semoga Allah suatu saat buat engkau cukup, walaupun engkau dengan aku suami yang tak guna macam ini. Ada macam itu. Agnakillah maknanya, ada makna. Engkau ini sekarang engkau bergantung dengan aku karena nafkah dari aku. Semoga Allah mencukupkanmu bukan dari aku. Ada potensial cerai kan di situ kan. Tapi mana yang lebih dekat? Ka'agnakillah atau ilhaqi ila ahliki? Pergi ke rumah orang tuamu. Mana yang lebih dekat? Hah? Lagi jelas kita sudah boleh pergi ke rumah orang tuamu. Aku tak nak tengok mukamu. Pergi ke rumah orang tuamu. Sama kata-kata yang tadi, agnakillah. Semoga engkau dicukupkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Engkau tak perlu dengan aku lagi. Bukan kau tak perlu dengan aku lagi, tak. Semoga engkau dicukupkan dengan Allah. Jangan cakap tak perlu kepada aku lagi. Nanti akan naik level itu. Menjadi kinayah. Wallahu a'lam ya nih. Kalau semoga kau tak perlu dengan aku lagi. Kejam. Apa maknanya? Apa maknanya ini? Kenapa? Karena ada potensial makna ini adalah kinayah. Berbeda cuma semoga engkau dicukupkan oleh Allah. Mungkin saja ini hanya doa. Perempuan tak akan paham agnakillah itu ada potensial tolak walaupun kecil. Dia ka'agnakillah, amin. Aja gitu kan? Amin. Padahal suaminya niat tolak, tak jadi tolak. Tawakal. Itu namanya apa? Ta'rid. Sorry, tak perlu niat. Bahkan kalau Anda niat selain tolak, tak kena. Kinayah, Anda kena niat tolak. Kalau Anda niat selain tolak atau tak niat apa-apa, tolaknya tak sah. Ta'rid, Anda niat tolak atau tak niat tolak, tak sah. Jaya. Paham kan? Mumtaz jiddan. Saya kasih yang lebih sulit sedikit. Karena ada 3 level kan. Sorry, kinayah dan level pertama apa? Sadar yang nanti selain yang saya katakan ini, semua hanya aplikasi daripada ini saja. Sorry. Ini adalah qawaid ammah, qawaid asasiyah di dalam pemahaman lafaz tolak. Sorry. Apa itu? Mala yahtamilu illa tolak. Yang tidak ada potensi kecuali tolak. Apa saja dia? Di dalam bahasa Arab hanya 3, di dalam syariat hanya 3. Apa itu? 1, at-tolak. Apa? Bukan farok, firok. Karena itu kan ketika kita mendefinisikan khulu, apa namanya? Furqah, perpisahan. Firok, ini sering dipakai di dalam Arab ya. Hada rajul faraqo zaujatahu, kayak itu. Atau talaqa zaujatahu. Ini. Oke. Yang ketiga apa? Bukan sirah, as-sarah. Kenapa? 3 lafaz ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Usarrih kunna sarahan jamila.
Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa faraqtumun nisaa. 3 kata ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan tolak. Ini dikatakan apa? Sorry. Kejap ya. Ini dipakai diambil dulu. Level yang kedua apa? Ini apa hukumnya? Hukumnya adalah la yahtaju ila niyah. Tidak perlu niat. Bahkan kalau niatnya bertentangan dengan tolak, niatnya malghiyah. Oke. Nomor 2 apa? Kinayah. Kinayah itu apa? Ma yushiru isyaron qoriban. Yang ada rasa tolak, rasa yang dekat, maknanya dominan. Makna tolak di situ. Apa contohnya? Ilhaqi bi ahliki. Sana ikut keluargamu saja, tak payah ikut saya. Muka macam itu hanya tambahan dari saya saja itu. Ya ada ilhaqi bi ahliki. Yang kedua, habluki ala ghoribiki. Ini dalam maknanya dalam bahasa Melayu, engkau sudah bukan urusan saya lagi. Habluki ala ghoribiki, maknanya ini hanya kinayah saja. Ini hanya kinayah. Karena habluki ala ghoribiki itu biasanya dikatakan oleh orang-orang yang punya unta. Kemudian untanya dia itu sudah dijual. Kemudian orang yang beli untanya itu bawa talinya. Dan dia cakap ke untanya, al-habluki ala ghoribiki, sudah. Maknanya yang pegang kendali sudah bukan aku lagi, tapi orang lain. Digunakan untuk perempuan. Maknanya untuk kinayah, bahwasanya saya sudah tidak mau urus kamu lagi. Apakah mungkin ada tolak di sini? Apakah ada makna tolak? Sangat lekat sekali. Akan tetapi apakah ada makna selain tolak? Apa makna selain tolak di situ? Seorang suami cakap kepada istrinya, aku tak nak urus kamu lagi. Apa maknanya? Jadi ada tak yang tak ada potensi tak tolak di situ? Ada kan? Apa? Maknanya dia maksud apa? Apa yang dia maksud teman-teman? Miskin terus ada yang seterono kan? Miskin terus mau kaya gitu. Kenapa miskin terus? Makanya dia itu dia cari kerja lah, dia inilah macam-macam. Pokoknya saya tak nak urus, kau nak buat apa terpulang. Saya nak kerja, abang tak boleh kerja. Saya nak kerja, gaduh. Siapa dia bergaduh, seminggu bergaduh. Akhirnya abangnya ini give up sudah, menyerah sudah, terpulang, terserah saya tak nak urus kamu lagi. Nah, maksudnya dia bukan tolak, akan tetapi urus sendiri. Engkau pokoknya kau nak kerja, tapi jangan buat penat saya. Kerja sendiri sana. Sudah saya bilang pak ya kerja di rumah, tidur, makan, tidur, tanda sana. Anda nak kerja, silakan kerja sana. Oke. Ini adalah kinayah. Apa itu kinayah hukumnya? Yahtaju ila niyah fi wuqu'iha. Oke. Jayid jeda ini. Yang ketiga apa? At-ta'rid. Apa? Ma yahtamilu tolak ihtimalan ba'idan au marjuhan. Contohnya apa? Agnagillah. Yang mana potensi untuk makna tolak tidak kuat, tapi bahkan makna potensi makna tolak itu apa, marjuh, maknanya tidak kuat. Yang kuat malah bukan makna tolak, makna selain tolak. Seperti apa? Agnagillah. Itu sering laki-laki buat macam itu ke perempuan itu. Semoga engkau lebih bahagia. Apa maknanya? Apa mereka? Breakup. Apa? Mungkin kan? Semoga engkau lebih bahagia.
Maaf, aku tak bisa membahagiakan engkau. Nah, apa-apa, sekejap. Jangan tanya. Amin, tak abah, baik-baik. Sudah macam itu mas, sudah ada tanda-tanda. Ini masih takrib. Ini masih takrib. Takrib ini walaupun suami niat talak, tak boleh. Tak boleh takrib ini. Atau masakan engkau tak sedap. Istri masakan macam ini. Nah, kejar dulu. Apa? Jangan Anda cakap yang macam-macam. Iya, saya akan masak lebih baik lagi. Jangan. Ini mau juga lidah teratur. Paham ya? Ini adalah tingkat-tingkat. Tingkat yang pertama adalah sorry. Tingkat yang kedua kinayah. Tingkat yang ketiga adalah hukumnya ini layak aku tolak. Wa in nawa. Apalagi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tolak. Contohnya, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan air. Saya sudah mencari istri saya, Habib. Kenapa? Macam mana iya? Saya suruh dia ambil air, tapi saya niat tolak. Tak ada hubungannya. Itu lebih rendah daripada takrib. Itu masih ada potensi tapi kecil. Ambilkan air, apa potensi di situ? Tak ada apa-apa. Jayid, tingkat pertama sorry, kinayah dan takrib. Naik level tak boleh. Turun level boleh. Sorry ini boleh turun level. Kan 3 ini kan lafadznya. Di Melayu wallahu a'lam hanya cerai saja. Cerai ini yang sekarang sorry ini boleh turun level kalau ada indikasi. Indikasi ini kalau ada korinah, ada tanda-tanda dia tidak bermaksud ini. Istrinya masuk perompak di rumahnya. Istrinya diikat. Kemudian suami lepaskan ikatannya. Sekarang aku ceraikan engkau. Apa namanya itu? Ceraikan daripada ikatannya. Bukan ikatan antara kita berdua, tapi ikatan antara tali ini. Saya mengajak ini pun takut saya sudah. Takut tersilap nanti. Emang seram ini bab seram ayuhan. Nah, jangan Anda kira bercerai itu senang, laki-laki senang nak cari bini baru. Tak senang, mahal bebel pun sama, untuk apa ya? Walah ya, ketika istrinya itu terikat, suami melafazkan lafaz seperti itu, walaupun itu sorry, tapi itu tak terjadi kecuali suami itu berniat bahwasanya itu adalah cerai. Saya tak niat bercerai, Habib. Saya hanya cakap, saya lepaskan dia daripada ikatannya. Tapi saya senang sangat, saya tersilap cakap cerai, tapi saya tak niat itu. Kita boleh percaya. Istrinya namanya Tolib. Dia panggil, ya lidahnya tersilap jadi kof. Istrinya ketika datang menang, kenapa engkau cerai saya? Kenapa? Engkau cakap apa namanya? Ya tolik. Engkau cakap ya tolik. Macam mana katanya? Saya tersilap. Dan tersilapnya masuk akal karena istrinya namanya Tolib. Tersilap sikit Tolik. Sudah marah, sudah gaduh, dipukuli macam itu. Sudah dipukuli, ternyata tersilap. Suami sudah babak belur, semuanya habis. Baru saya tadi tersilap. Dan kita boleh percaya kita silap. Kenapa? Karena potensi besar. Istrinya namanya Roshidan. Dia cakap ya tadi itu.
Saya tersilap. Tak mungkin. Dari Rosida ke Tolik itu tak ada. Mana ada. Berbeza dari sini ke sini. Sob tengok. Hanya beda satu huruf saja kan. Jadi lidah tersilap itu mungkin dari sini ke sini terlampau jauh tersilapnya. Terlampau jauh tersilapnya. Kalau dia kata kan dengan qaf kan, dia kata saya tak kata tolik, saya kata tolik. Ya? Boleh saya je kata. Macam mana? Dia kata dia guna dengan kaf kan, dia tak guna dengan qaf. Oke, namanya perempuan itu siapa? Dia tak ada lah. Nama dia Rashidah lah, tapi Okey. dia kata anti tolik Oke. Kenapa? Pertama saya cakap, saja. kenapa Anda cakap tolik-tolik itu kenapa? Saja bercanda. Kenapa bercanda pasal ini? Kenapa bercanda pasal ini? Kita sebagai orang sebagai mufti akan percaya, akan percaya. Saya tak cakap tapi saya ada hamesnya. Tolik ada hamesnya. Saya tidak kolkolahnya tak ada. Tolik tak ada kami. Ada hamesnya saja Habib. Ya kita mufti akan paham, mufti akan percaya. Karena itu potensial sekali karena perempuan salah dengar antara qaf dan kaf biasa. Kita pun biasa antara qaf dan kaf sering salah dengar, akan tetapi jangan sekali-kali bercanda pasal itu. Nanti Anda tersilap bukan kaf tapi qaf. Pelik lagi. Paham ya? Jadi ya tolik jadi ya tolik. So, itu ada potensial dari Roshidah ke tolik tak ada. Dengan adanya koroin, sesuatu yang sorih menjadi kinayah. Di Hadramut kata-kata saroh itu maknanya pergi ke sawah. Jadi ketika misalkan beberapa keluarga itu perempuan pergi ke sawah untuk bertani. Di sini kan banyak kan perempuan pergi bertani untuk bertani di sawah. Dia itu perempuan pergi bersawah di sawah terus pergi gembala kambing. Laki-laki cakapnya Israhi. Cakapnya Israhi, benar ya? Saya pernah dengar itu. Israhi. Saya dengar saya takut. Israhi. Itu bukan tolak kata. Kata-kata saroh di Hadramut dipakai untuk pergilah ke sawah. Akhirnya kata-kata Israhi ini dia tidak menjadi sorih lagi, tapi dia menjadi apa? Kinayah. Kenapa? Bukan karena apa, tapi ada yang namanya koroin. Ada indikasi dia tidak berniat untuk tolak. Jadi akhirnya yang sorih ini menjadi turun level. Menjadi apa? Kinayah. Tapi kinayah nak naik level tak boleh. Ada cakap apa yang lafaz yang sangat panjang tapi tetap kinayah. Anti batlah qati'ah ini panjang sangat, bukan sorry. Kenapa? Karena tak ada lafaz tolak, firaq ataupun saroh. Di Melayu wallahu a'lam ya, saya prefer gunakan kata cerai daripada gunakan kata pisah, karena kata pisah itu sedikit lebih umum lah. Cakap dengan istrinya, satunya nak di Indonesia, satunya ke Malaysia, kita pisah dulu ya. Wih, apa itu maknanya? Kita cerai dulu kah? Nah, kita berpisah untuk sementara. Bukan bercerai, tapi apa? Berpisah. Kalau taklim ya? Hah? Kalau taklim? Taklim macam mana? Suami mengajar sisi. Itu namanya korina. Itu namanya korina. Karena itu diantara yang saya berani mengajari ini dibilang minhaj apa? Suruh naso, atau seperti seorang guru yang cakap, contohnya guru itu cakap istrinya tertalak. Istrinya tertalak. Tapi dia pakai domir mutakalim. Zaujati titik-titik. Nah, itu kan berbahaya kan. Kalau Anda tidak mengajar, Anda cakap macam itu, istri Anda ma'assalamah ya nih. Ma'assalamah. Game over semuanya itu. Game over, boleh restart balik tak apa, tak boleh restart balik, tak ada koin. Macam mana?
Tapi dia cakap, saya tidak berniat untuk menceraikan istri saya ya Habib, tapi saya sedang mengajar. Itu korinah. Saya hanya, korinah apa? Korinah itu taklim. Saya mengajar murid-murid. Ada hadhil masalah bidat mansusah. Itulah kita fikir mansusah. Yani korinah itu taklim ka ustadin qala litulabihi zaujati titik. Saya pun takut tak ada kata itu. Wadah? Jadi, makanya pasal ini kira-kira seorang lafaz sahih itu lafaz tolak hanya berputar pasal ini saja. Berputar pasal ini saja. Jayid. Sebenarnya masih ada yang lebih detail daripada ini, cuma memang karena kitab-kitab lain. Ini hanya sampai sini saja. Ya, ini karena ini basic daripada al-fadul tolak. Sila dibaca Ustaz Azim. As-sarihu fi at-talaqi kullu lafdhin lam yahtamil ghaira talaq wa huwa apa itu sharih? Sob tengok. La yahtamil ghaira talaq. Tidak ada potensi kecuali tolak. Wa huwa apa? Wa huwa thalathatu alfaz. Dan dia hanya 3 lafaz saja. Apa itu? At-talaq wal firaq was sarah. Wal firaq was sarah. Saya bilang tolak wal firaq ini confirm. Sarah ini problem. Sarah ini problem. Karena di dalam Hadramut, sarah ini digunakan untuk apa? Pergi ke sawah. Sarah tuki. Wih, apa ini? Sarah tuki maknanya saya suruh Anda pergi ke sawah. Tapi cakap idhab ilal mazra'ah. Idhabi ilal mazra'ah, lebih selisa di apa namanya? Di telinga. Jangan bermain-main dengan lafaz-lafaz 3 ini, bahaya, so. Bahaya. Menikah lama, tunggu lama, bercerai sekejap saja. Wa mashtaqqa minha. Jadi maknanya tolak firaq wasarah ini bukan apa ya? Di dalam bahasa Arab bukan lafaz tolaknya, anti tolak. Macam itu. Anti tolak, karena tolak ini masdar. Dan masdar ini tak boleh menjadi khobar. Yang menjadi khobar itu harus makna. Harus makna, atau harus makna di sini adalah imma isim fa'il atau dia itu maf'ul, tolik atau mutolak, bukan matluk. Saya tak pernah dengar nak mencerai istrinya cakap matluk, biasanya tolik ataupun mutolak. Mutolak kok biasanya seperti itu. Jadi bukan tolak firaq dan sarahnya, tapi mashtaqqa minha, yang diambil daripadanya, karena fa'il maf'ul diambil daripada masdar. Masdar itu adalah asal. Loh, di dalam Melayu kalau nak ceraikan istrinya cakapnya macam mana? Nah, ada kannya kan? Kannya. Kan itu tidak masuk di dalam kalimat cerai. Kan ini adalah tambahan saja. Kan ini adalah tambahan saja. Sama di dalam bahasa Arab, tidak menceraikan istri dengan anti tolak. Bahkan wallahu a'lam dikatakan anti tolak ini kinayah, bukan sharih dia. Karena tolak ini tak boleh menjadi khobar. Dia ini masdar. Dan khobar harus makna. Harus makna dia. Dia tak boleh masdar. Karena masdar ini fi'il. Masdar ini apa teman-teman? Fi'il. Khobar ini harus makna. Dia tak boleh fi'il. Karena itu kalau anti tolak jadinya lafaz kinayah, bukan lafaz sorry. Oke? Wasarah. Mashtaqqa ka qawlihi talaqtuka aw anti. Bukan tolak tuka. Talaqtuki. Tolak tuki. Kalau wallahu a'lam cakap tolak tuka jadi kinayah. Kenapa? Karena dia cakap kepada laki-laki. Wadah ya, tolak tuka. Ya, apakah Anda maksud saya? Kan ada potensi bukan kan? Karena K-nya bukan tolaknya tapi apa? K-nya ini. Maknanya di situ suami masih bisa untuk pusing lah menurut saya. Bisa untuk pusing. Saya tak maksud engkau. Kalau engkau saya cakap ki, ini K. Mana siapa? Maknanya saya sudah tak suka dengan abang saya. Saya cakap K, maknanya sudah saya berpisah dengan abang saya. Dia masih boleh apa? Pusing-pusing dia masih boleh.
Tapi kalau sudah tolak tuki sudah susah sudah. Talaqtuki au anti mutallaqah au taliqun au ya taliq au faraqtuki Ayo. au anti mufariqah. Anti mufarokoh, bukan anti yang mufarikoh, bukan anti yang tolak saya tapi saya tolak. Ayo. Mufarokoh. Au sarrih tuka. Sarroh tuki. Sarroh tuki anti. Sarroh tuki anti au anti musriha. Anti musarrohah. Musarroha. Seperti mutolakoh di sini apa? Musarroha. Musarrohah. Sama. Jadi bukan anti saroh, anti tolak, antil firaq macam itu. Harus mustaqotnya, maf'ulnya atau fa'ilnya. Ayo. Wa amma lafzul khulu' wal mufadah. Khulu' dan mufadah macam mana? Apakah dia juga sorry? Fahuma sarihan aidan. In dzikra In dzakara aw in dzukira ma'ahumal malu aw nawahu wa illa fakinayatan. Adapun lafaz khulu' dan mufadah, dia juga termasuk lafaz sorry, bukan hanya tolak, firaq dan sarah ay mustaqatuhuma. Khulu' dan mufadah pun juga sorry dengan syarat harus ada iwatnya. Harus ada iwatnya. Atau tidak ada iwatnya tapi dia niat iwat. Kalau tak ada iwatnya atau dia tak niat iwat, khulu' dan mufadah adalah lafaz kinayah. Kolak tuki, apa maknanya kinayah? Bercanda-bercanda saja, tak apa. Tapi hati-hati, jangan bercanda dalam pasal itu. Bercanda banyak. Kenapa bercanda pasal perceraian? Ayo. mufadah ni apa Ustaz? Mufadah ini menebus. Oh, Kan kemarin tuh fade tuki loh tadi itu kan. Fade tuki, aku tebus engkau. Kenapa? Karena istri itu adalah tawanan suami. Dia tidak boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami, karena itu dia nak tebus kebebasan dia dengan uang. Karena itu mufadah dan khulu' adalah sorihun fi babil khulu', kinayatun fi babil tolak. Kenapa? Karena mungkin belum maknanya bukan tolak, dan lafaz khulu' dan mufadah ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada isyar. Tapi makna khulu' dan mufadah ini dominan di dalam makna tolak. Tapi bukan sorry. Sorry. Kinayatut talaq hiya kulli lafzi ihtimal at-talaq wa ghairihi ka qawlihi li zawjatihi. Apa itu kinayatut talaq? Kullu lafdin tumilat talaqu wa ghairuhu. Kita kan mengetahui sorry kan? Apa itu sorry fit talaq? Kullu lafdin lam yahtamil ghairat. Setiap lafaz yang maknanya tidak ada kecuali perceraian. Apa itu lafaz kinayah? Adalah lafaz yang ada ihtimal tolak dan selain tolak. Akan tetapi mana yang dominan? Tolak. Itu kalau Anda tengok di syarah nanti, wa mimma asbaha dzalik alladhi yushiru bit talaqi isy'aron qariban. Qawlihi li zawjatihi ilhiqi bi ahlik. Bukan ilhaqi bi ahliki. Ilhaq maknanya sudah. Pergi engkau dengan keluargamu. Lastili bi zaujatin. Lastili bi zaujah. Apa ini? Engkau bukan istriku. Apa ini? Seram ini. Apa engkau? Engkau yang menyiksa aku. Engkau bukan istri, engkau setan. Kenapa? Karena engkau siksa aku terus. Ini dia nak marah-marah saja. Ayo. Habluki ala gharibiki. Anti ba'in. Anti ba'in. Apa maknanya anti ba'in ini? Kalau habluki ala gharibiki itu maknanya aku sudah tak boleh kontrol engkau lagi. Anti ba'in. Apa itu makna anti ba'in? Makna ba'in ini berpisah. Engkau sudah berpisah denganku. Apa maknanya berpisah? Masih ada wallahu a'lam ya. Ini ada potensial pisah itu. Ada potensial kan ba'in itu kan ini di dalam ilmu kalam dipakai bahwasanya Allah itu ba'inun li khalqi, berbeza, terpisah dengan ciptaannya. Anti ba'in, engkau terpisah denganku. Apa maknanya?
Memang kita terpisah jasad kita, tapi hati kita sama. Dia nak bersyair, nak merayu istrinya, cobalah rayu dengan lainnya macam-macam ini. Jangan rayu yang macam ini, berbahaya ini. Ayo. Laki tolak. Laki tolak. Untukmu tolak. Apa maknanya untukmu tolak? Aku berikan untukmu tolak, atau aku menjatuhkan untukmu tolak? Kan seram kan maknanya kan? Seram kan maknanya kan? Hah? Jelas kinayah karena ada potensial dia itu bukan tolak. Laki tolak. Apa maknanya laki tolak? Bagimu tolak. Nah, bagi hak tolak ada potensi kan? Aku bagi hak tolak kepadamu, bukan tolak Sof itu. Aku bagi hak tolak. Maknanya kalau engkau nak tolak aku tak apa-apa. Jadi sekarang berbeza, bukan suami yang tolak tapi istri yang tolak. Kenapa? Karena suami sudah beri hak. Ketika suami beri hak, belum tentu istri nak tolak. Cuma istri punya hak. Karena itu ini bukan cuma laki tolak. Tapi ada potensial Sof. Laki ini maknanya ada padamu tolak. Maknanya sudah aku jatuhkan padamu tolak. Biasanya suaminya sudah mentalak awal kemudian cakap macam ini. Ada kemungkinan macam itu. Tapi juga ada kemungkinan suaminya beri hak. Karena itu lafaz ini apa? Kinayah. Oke? Kalau suami beri hak, jatuh lebih. Tak. Jadi Jadi suami itu beri hak, kemudian istri nak pakai atau tak terserah karena hak itu tidak wajib dipakai. Ya, kalau dia pakai, jatuh lah. Jatuh, ya jelas jatuh. Itu namanya tafwidut tolak. Ada bab di sini tak ada namanya tafwidut tolak. Jadi bagaimana seorang suami itu memberikan hak tolak kepada istrinya. Ayo. Laki talaqa. Laki tolkoh. Apa itu? Laki tolkoh. Seram. Bagimu satu talak. Apa ini? Saya tak macam itu Habib. Tolkoh itu one shot. Kalau Anda menembak, tolkoh wahidah. Sekali tembak itu tolkoh wahidah. Cakapnya laki tolkoh. Cakap sekali tembak, jangan laki tolkoh. Nak bercanda yang lain ayuhan nas, dan bercanda yang macam ini. Seram saya dengarnya. Ayo. Ana minki talikun. Ana minki tolik. Apa maknanya ana minki tolik? Yani aku sudah talak daripadamu. Apa maknanya? Terbalik itu sudah. Yang benar itu perempuan yang tolik, bukan laki-laki yang tolik. Kalau guna sebaliknya kinayah. Bukan sorry. Ayo. Wama asbahadani. Wama asbahada. Itu tengok wama asbahada di sini. Anda pakai syarah apa? Tak ada ya? Ada. Di Miftah Libabit Tilak, Sof. Di Fathul Fattah. Ana min kitalik wa ma asbaha dzalik ka qolihi anti khaliyah ay min azwaj wa bari'ah minhu wa min kulli ma yush'ar min kulli ma yushiru bil furqah isyaran qariban. Wadah? Dari apa-apa lafaz yang dia itu seperti tolak tapi isyaran qariban. Coba tengok setelahnya. Amma ma yushiru bil furqah isyaron ba'idan fala yakunu sharihan wala kinayatan ka aghnakillah wa mithluhu istaqra'i rahimi minki. Sucikan rahimku daripada sucikan rahimmu daripada spermaku. Apa maknanya? Hah? Apa? Jangan mengandung. Nah, mungkin kan jangan mengandung. Ada orang-orang yang setelah itu bilang kalau sudah keguguran cuci rahim. Ada potensial untuk itu. Bukan ini maknanya cerai, tapi dominannya bukan makna cerai di sini. Tapi ada makna cerai walaupun sedikit. Fayal gho hadanil lafdon. Dua lafaz ini yalwi. Kenapa? Karena dia ta'rif. Yang tidak tolak lebih dominan daripada yang tolak. Berbeda dengan kinayah. Yang kinayah itu yang tolak lebih dominan. Yang sorry itu tak ada kemungkinan kecuali tolak. Kalau Anda paham tiga ini, yang lainnya mudah. Yang lainnya mudah. Yang lainnya hanya aplikasi saja. Oke? Wa ma asbaha dzalik fasarih. Wa ma asbaha dzalik fasarihun.
Fasori, ayo. فصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق أم لا إلا إذا أراد حكاية كلام غيره أو تصوير الفقيه Taswirul fakih tuh pertanyaan Anda. Dibilang as-sorih yaqa'ut tolak. Perkataan sorih ini akan terjadi tolak kalau dia mengatakan kepada istrinya kalimat-kalimat saroh, tolak dan fakfirok itu akan terjadi suami niat atau tak niat. Illa idza arada hikayata kalama ghairihi. Kau tahu kah Umar cakap ke istrinya anti titik. Macam mana? Loh, saya tak cakap, saya hanya mengkisahkan Umar cakap. Tapi saya cakap macam Umar. Saya cakap ke istri saya kata-kata anti titik. Sudah macam itu. Tak, ini kinayah. Kenapa? Karena saya hikayatul kalam ghaib. Paham ya? فلا حكاية كلام نفسه. Maksudnya macam ni. Kalau kata kalam tadi terjadi pasti dia. Dia macam jadi isu hari tu orang tanya. Kalau seorang suami ni dia cakap tadi saya ceraikan awak. Adakah kalam tu kalam soreh atau kinayah? Sudah, kalau dia cakap macam itu, maknanya yang kedua itu adalah ikhbar. Saya ikhbar. Saya hanya ikhbar saja. Cerai sudah terjadi, dia hanya ikhbar saja. Bukan, maksudnya kalam tu sendiri. Kalau katakanlah sebelum tu dia tak cakap apa? Tak kisah. So, kalau ada, ini penting ya. Kalau suami cakap, saya tadi sudah ceraikan awak. Dia cakap macam itu, maknanya tolak sudah terjadi satu. Tak kisah dia cakap apa sebelumnya, karena dia sudah ada ikror pasal itu. Dia sudah ikror, kecuali dia cakap saya kira tadi itu cerai, karena itu saya cakap macam itu. Macam mana kau ceraikan istrimu? Saya dalam hati saja. Kemudian dia cakap ke istrinya, tadi saya sudah ceraikan awak. Kemudian setelah ditanya lagi, ternyata perceraian yang dia maksud hanya dalam hati, maka perceraian tak terjadi. Tapi kalau dia cakap bahwasanya tadi sudah aku cerai dan dia tadi sudah berlafaz cerai, satu terjadi. Lafaz yang kedua hanya ikhbar daripada yang waqo' sabiqon. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi tak ada urusannya ini sorih atau tak. Kata-kata ini adalah sorihun fil iqrar, bukan sorihun fit tolak. Karena ini dia mengkhabarkan, dia bukan menjatuhkan. Tolak itu insya, Hadazim. Tidak ada perceraian kemudian dia yunsiul tolak. Aku tadi menceraikan engkau, maknanya itu adalah ikhbar. Ini maknanya ikhbar kan? Karena ada kata-kata tadi. Tadi itu kan lampau kan? Sedangkan tolak yang hakiki itu masa depan. Ketika seorang suami menjatuhkan talak, lafadznya selesai, talak terjadi. Maknanya terjadinya talak setelah kalamnya suami, bukan sebelum kalamnya suami. Karena itu tolak nikah ini insya. Sedangkan kata-kata tadi itu adalah khobar. Karena itu laisa sharihun fit tolak wa innama huwa sharihun fil iqrar. Fil iqrari bit tolak. Dia mengaku kalau dia sudah mentalak. Ayo. Tadi mungkin tidak terlafazkan tadi. Cuma dia memang nak cakap. Nah, kalau gitu macam itu Kamu dia cakap. sudah tak. Dia tidak yumsik, dia kira. Kalau tadi itu yang dari awal ternyata tidak, dia boleh datang ke qadhi untuk membatalkan tolaknya. Wallahu a'lam. Karena dia kira yang dia buat itu tolak. Ternyata itu bukan tolak. Yang sekarang ni tadi macam saya cakap tadi. Tadi saya ceritakan awak. Oke. Tapi tadi itu dia tak lafaz lagi. Tak lafaz lagi, maknanya belum terjadi apa-apa. Ikrar ini salah. Yang kedua ni tak jatuh dengan lafaz yang kedua ni. Allah. Macam tak jatuh. Macam tak Kinayah. jatuh. Hah? Kinayah pun tak. Wallahu alam itu kena apa namanya, kena ditengok lagi. Tapi wallahu alam macam tak jatuh. Macam tak jatuh. Kenapa? Karena ikrarnya itu mabniun alal fasid.
Mabniun ala dzannin fasid. Karena al-ibrah di dalam tolak itu fi nafsil amr, bukan fi dzannil mukallaf. Fi nafsil amr. Macam muamalah. Macam muamalah. Oke, tanya lagi. Oke, silakan. Au arada hikayata kalami ghairihi au taswiril faqih lit tolak. Macam saya mudarris. Usawwirut tolak. Itu kinayah. Padahal kata-katanya sorry, tapi menjadi kinayah. Au sarafathu qarinatun qawiyah. Atau sorry ini turun level karena ada qarinah qawiyah. Ka'an kanat muwaththaqatan fahalla withaqaha. Seperti wanita itu muwaththaqah, terikat, kemudian suami melepaskan ikatannya. Wa qala lahal an talaq. Setelah dilepas ikatannya, suaminya cakap tolak tuki. Tengok. Suaminya cakap apa? Tolak tuki. Seram kan? Yakni janganlah cakap tolak tuki. Halnya itu wisata. Selesai. Jangan pakai apa? Tolak tuki. Jangan pakai tolak tuki. Seram. Qasidan atlak tuki minal withaq. Dia berniat tolaknya itu bukan tolak melepaskan ikatan pernikahan, tapi ikatan tali yang mengikatnya dari perompak tadi itu. Fala yaqah wa ammal kinayah aywa. Wa ammal kinayah fala yaqa' biha at-talaq illa in nawahu. Qala sahibuz zubat wa kullu lafdhin li firaqin ihtamal fahuwa kinayatun bi niyyatin hasad. Adapun kinayah maka dia tidak terjadi dengannya tolak kecuali dengan niat seperti apa yang dikatakan Sahibuz Zubat wa kullu lafdhin li firaqin ihtamal fahuwa kinayatun bi niyyatin hasad. Setiap lafaz yang ihtamalat tolak wa ghairahu maka dia itu terjadi dan jatuh dengan adanya niat. Oke, sampai sini ada yang tanya pasal kinayat dan sorry? Sila. Kalau ini dari segi qadaan kan. Tapi dia nanti maknanya kalau lelaki itu dia memang dia niat untuk lafaz tolak untuk kinayah. Oke. Cuma dia tak mengaku dia. Tak mengaku, qadhi hanya tahu lafaznya saja, tak tahu niatnya. Niatnya kembali kepada suaminya, kepada suami dia tahu, cuma dia nak tipu dengan qadhi. Jadi dari segi dia nanti lah dia punya hubungan. dia dosa. Tapi yang dosa adalah suaminya, istrinya tak dosa karena istrinya tak berlaku perceraian. Secara zahir tak berlaku. Nanti di depan Allah dia akan dihisab. Kenapa engkau tahu? Saya tahu engkau buat macam ini. Kenapa engkau tahu? Dia tak kira rujuk itu. Apa? Dia tak kira rujuk. Indah Syafi'iyah tak. Rujuk itu adalah lafaz rojak tuki. Jima bukan rujuk. Indal Hanafiyah jima adalah rujuk. Jima boleh dengan rujuk boleh dengan perbuatan, boleh dengan perkataan. Boleh. Syafi'iyah tak. Oke, teruskan. Apa Rehan? Masih banyak sob ini. Satu. Hah? Satu. Rehat dulu. Ada. Oke. Kita rehat dulu, kita sholat, habis itu kita balik lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.